Sempat ingin menyerah di masa-masa sulit di mana semua barang pada kosong dan modal itu nggak ada lagi buat belanja. Tapi entah kayak mana ceritanya ya kan, masih bisa bertahan sampai sekarang. Hai mama-mama online, lagi apa kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan daripada siapaan? Enak kali kalian ya, aku Kang Warung kalau udah pagi kayak gini kecret. Ayo jumpa lagi sama aku Kang Warung yang nggak rajin-rajin kali tapi yang nggak males-males kali. Walaupun keseringan mager. Emangnya siapa sih Kang Warung yang nggak pernah merasakan masa-masa sulit ya kan, apalagi baru merintis. Modal masih pas-pasan, yang dijual juga masih terbatas, warung juga belum punya. Ceritanya siapa ya kira-kira ini? Macam nggak paham aja kalian ya ceritaku. Iya aku. Sebenarnya mulai jualan itu gampang ya, woi, gampang kali. Asalkan ada kemauan dengan modal yang kecil-kecilan pun, kalau asalkan mau mulai ya udah bisa. Yang sulit itu ya cari pelanggan, kayak pelanggan setia gitu ya kan. Yang selalu ada di saat suka maupun duka, di saat senang maupun susah. Kayaknya sulit bener dapat pelanggan yang kayak gini ya kan. Kebanyakan yang datang tuh kalau pas susah aja, pas nggak ada duit, pas mau ngebon pasti datang ke warung awak. Pas senangnya, pandangannya lurus ke depan, kepalanya tegak, nggak peduli kanan kiri. Sudah ya sudah, nggak perlu dibahas panjang kali lebar, payah nanti urusannya ya. Iya ini sih menurutku, kalau kalian mau setuju ya boleh, nggak setuju ya sudah. Asal kalian tahu ya, woi, namanya kita jualan itu juga harus tahu tekniknya ya kan. Bukan sekedar suka-suka hati, walaupun kita tuh nggak punya bos ya kan, alias kita tuh karyawan dan bosnya sendiri, tapi nggak bisa kayak gitu juga ceritanya. Jangan jualan tuh kumat-kumatan, rajinnya ya kan. Pas rajin tiap hari buka, nanti pas males maulah 1 hari 2 hari, kadang seminggu tutup, ampun dah pergi semualah pelanggan kalian kalau kayak gitu ceritanya. Jangan dipikir karena kita nggak kerja sama orang, punya usaha sendiri, hari ini buka jam 7 pagi, besok bukanya jam 10 siang, besoknya lagi buka jam 12 siang. Jam 10 itu masuk pagi atau siang sih woi? Pokoknya kira-kira kayak gitulah woi. Yang pertama yang harus kalian terapkan di warung kalian itu, kalau udah memutuskan untuk jualan, usahakan konsisten di jam buka dan tutup ya woi. Ini nggak bisa dinego-nego lagi ya kan. Apalagi kalau masih baru mulai jualan, jangan sampai ceritanya tuh pelanggan yang nunggu kalian ya. Kalau bisa kalian lah yang buka duluan sambil nunggu pelanggan ya kan, itu baru cocok. Walaupun dulu awal-awal jualan aku juga kayak gitu ya kan, diusahakan bukanya pagi tapi cuman tengok-tengok pelongok-pelongok tok di warung ini. Banyak kali orang lewat warawiri depan warung berharap 1-2 orang itu mampir buat beli jualan kita ya kan. Tapi ya itu tadi, usahanya udah dimaksimalkan semaksimal mungkin, tapi hasilnya ya gitulah. Payah lah bilang gitulah pokoknya woi. Pernah seharian nunggu warung dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, itu ada orang beli pun masih bisa dihitung pakai jari kalau kalian mau tahu. Dipikir-pikir capeknya itu nggak kebayar sama hasilnya ya kan. Sambil kadang-kadang dalam hati tuh berpikir, bagusan kerja lah kayak gini daripada nunggu warung nggak ada hasilnya. Kalau udah kerja dapatlah 1 hari awak gaji sekian ya kan. Tapi itulah semua berproses ya woi. Gak ada yang instan di dunia ini kecuali mie, oke? Jangan pula gara-gara kayak gitu udah terlanjur resign dari kerjaan yang lama, memutuskan untuk jualan karena kayak gitu itu hasil penjualannya langsung drop. Besok udah nggak mau jualan lagi. Mentalnya kok mental tahu kali ya kan, kena senggol, kena cucuk sikit hancur. Jangan ya woi, jangan. Tapi iya juga ding, itu perasaan aku dulu ya kan. Jadi malu. Yang kedua yang perlu diperhatikan itu, kalau usaha kalian tuh mau berkembang dan lancar, usianya tuh mau panjang, please ku bilang ya woi, jadi orang itu boleh baik tapi jangan sampai kebaikan kalian itu dimanfaatkan sama orang lain. Aku nggak bilang diriku tuh baik, tapi dulunya pas baru mulai-mulai jualan ya kan, asalkan ada orang datang ke warung mukanya melas, udah gitu mau ngebon berapapun selalu aku kasih woi. Mau itu kisaran puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu loh woi. Ini tuh semua berawal dari aku yang nggak enakan kalau orang udah ceritanya mau minta tolong nggak bisa bilang enggak woi. Perasaanku itu ya kalau bisa bantu ya kudu dibantu gitu maksudku ya kan. Tapi ya itu tadi, lama-lama ngenes juga awak ya kan. Sekalinya di total semua hasil ngebon beberapa orang, hasilnya tuh sampai juta-jutaan loh. Udahlah barang-barang di warung itu pada kosong, nggak ada lagi modal untuk belanja. Nggak taunya modalnya kependem dari apa? Dari bon-bon itu tadi woy. Yang lebih gongnya lagi, kadang-kadang buat awak sakit hati ya kan. Udah lumayan banyak bonnya tadi jadi awak tagi, besoknya udah lari nggak pernah belanja ke warung awak tadi, sementara bonnya tadi belum dilunasi woy. Aduh ampun dah gua. Dari situ aku kapok ya kan, nggak maulah aku ngasih ngebon-ngebon sama orang yang kira-kira payah bayar. Daripada ambil resiko, mendingan juga nggak usah. Ya semoga kita sama-sama bisa belajar dari pengalamanku tadi, semoga nggak terjadi sama kalian ya woy. Ya kok kayak gitu, sampai sini dulu videoku, sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret.